Oon Project Pop masih terbaring tak berdaya, bahkan belum sanggup memiliki tenaga untuk berdiri lantaran sakit komplikasi yang menderanya. Mengidap penyakit diabetes yang kini merambat sampai ke sakit jantung dan ginjal, Oon yang diizinkan pulang dari rumah sakit dirawat intensif dengan pengawasan ketat istri tercinta. Tapi yang memprihatinkan adalah kondisi tubuh Oon yang kini menurun drastis dengan luka infeksi di bagian kaki sehingga harus dioperasi. Benarkah itu menjadi efek dari sakit gula yang dialaminya? Apa kata istri Oon terkait kondisi Oon? Kemarin habis dioperasi kakinya linu. Ada luka-luka nggak sih? Diabetesnya masih ada luka. Banyak di badannya gitu. Ya di kaki lah, yang pasti di kaki. Kurus, cuman badannya itu ada juga karena memang beberapa organ tubuhnya kan tidak berfungsi secara 100%. Karena kakinya juga sakit kan, jadi tidak bisa berdiri, belum bisa berdiri. Kalau masalah kaki, kemarin itu emang kita habis kontrol dari dokter sebelum ya emang jadwal dia kontrol ya. Kaki dia infeksi, ada luka yang harus disteril, yang harus tutup. Jadi penyakit diabetes ini ada perjalanan penyakitnya. Jadi mulai dari awal, biasa pasien tuh dengan obesitas, dengan kegemukan. Tapi sejalan dengan perjalanan waktu, dengan tidak terkontrolnya gula darah, dia akan menimbulkan begitu banyak komplikasi. Bahkan sampai penurunan berat badan yang sampai secara drastis. Terus terbaring dengan kondisi yang lemah, Oon yang biasanya energik saat di panggung dulu seakan sulit melawan sakit di tubuhnya. Oon yang diizinkan pulang ke rumah juga tetap diwajibkan kembali ke rumah sakit 3 kali dalam seminggu demi tindakan pengontrolan dan cuci darah. Tapi benarkah semangat terbesar bagi Oon untuk sembuh adalah kesetiaan dan cinta sang istri yang begitu besar sampai mengurus dan merawatnya 24 jam setiap hari? Alhamdulillah kondisinya Mas Roni jauh lebih baik dibandingin beberapa bulan yang lalu. Ini banyak memberikan jauh lebih baik lah pokoknya. Kurang lebih dalam seminggu itu dia 3 kali ke rumah sakit. Perlu disemangati aja karena memang kadang-kadang kan kita sekarang kalau manggung udah berlima aja kan, udah nggak mungkin berenam. Jadi ya kita bisa nggak tahu ya, mungkin so tahu apa, tapi sebagai teman dekat kita merasakan pasti kan sebagai dia kangen gitu loh, pengen ikut manggung juga, pengen ikut sama-sama. Jadi kita datang, kita kunjungin, kita kasih semangat. Berterima kasihlah kepada istrinya yang luar biasa sudah menjadi suster super mahal sehingga dia tidak perlu dirawat, karena kalau dirawat di luar rumah sakit kan harus ada suster, ya kan? Nah istrinya ini udah canggih banget, jadi udah bisa melakukan semuanya. Di saat Oon tak henti-hentinya mendapat dukungan semangat dari para sahabat, terutama istri tercinta, kisah yang kontras dengan Oon justru dibawa El Ibnu, vokalis band El Kasi yang akrab dikenal dengan nama El Ibnu. Jatuh sakit stroke yang membuatnya tak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan kursi roda, El Ibnu kini berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Namun alih-alih diurus oleh istri, El Ibnu justru dirawat 24 jam oleh ibu tercinta lantaran sang istri telah memutuskan untuk menggugat cerai El Ibnu. Seperti apa tangis ibunda El Ibnu melihat kondisi sakit sang anak yang menjadi ujian terbesar dalam hidupnya? Boleh aku pindahin sini? Itu tetap. Ayo masuk mas, sini mas. Jadi apa ya, yang namanya ibu dari bayi dilahirkan normal ya, terus begitu yang kita harapin, begitu dia udah punya anak apa gitu,
dengan catatan ya, aku udah seneng dong. Aku bisa seneng gitu kan ya, ngelihat anak-anakku gitu. Ternyata kondisinya beda, aku harus ngerawat dia. Kalau dia lagi gak bisa jalan, aku harus gendong dia. Dan penyakit stroke itu penyakit yang paling jahat kata saya. Jahat buat penderita, jahat buat yang ngerawat. Buat penderita, dia gak bisa, agak kasar sedikit gak bisa. Harus lembut sekali. Sakit memang sebuah penderitaan, tapi lebih menderita jika ketika sakit namun dibuat tambah sakit oleh orang yang paling dicintai. Istri tercinta yang selama ini dinikahi El Ibnu atas dasar cinta, kemudian telah dikaruniai 2 buah hati, justru kini memilih berpaling di saat kondisi El Ibnu terpuruk dalam penderitaan. Telah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bandung dengan alasan kondisi El Ibnu yang tidak lagi sanggup untuk menafkahinya. Kini sidang gugatan perceraian istri El Ibnu telah memasuki sidang pertama. Sedang proses, kemarin tanggal 5 itu pertama ya, hadir pertama. Ya istrinya kan minta status. Nah dia kan nggak bisa kan, ya udah nggak bisa ngasih nafkah, nggak bisa ngasih apa kan, minta status. Tuh gimana ya, istrinya ngajuin ke ini Pengadilan Agama untuk menceraikan dia. Ya kalau untuk aku sih mana yang terbaik aja deh, bagaimana Allah aja gitu loh. Kalau dia bawa anak kan, ngurusin kan, cari nafkah apa semuanya kan kita susah juga kan. Selanjutnya, seperti apa kisah si George's Mom Ayu Ting Ting di pesta hari ulang tahun anak tercintanya Bilqis Humaira Razak, sampai kabar pedangdut Christina yang telah diam-diam menikah. Tetap di Was-Was, jangan kemana-mana. Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Jessie Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Meninggalkan perjuangan 2 musisi yang sedang sakit berat, seperti apakah Ayu Ting Ting menggelar pesta ulang tahun anaknya dengan konsep ala negeri dongeng? Tapi di balik peristiwa ulang tahun ketiga Bilqis, benarkah Ayu masih merahasiakan Angie kepada Bilqis? Lalu siapakah sosok pria misterius dalam foto lahirnya Bilqis yang tiba-tiba beredar? Sementara itu, pamer foto dengan pria bersorban. Benarkah Christina diam-diam sudah menikah?